Kitabu Ahkamis Sholah, ini bab menerangkan tentang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan kembali taklim pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini tergolong orang-orang innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, termasuk orang-orang yang ikut meramaikan rumah Allah dengan harapan Allah akan membalas semuanya itu. Allah meramaikan, menghidupkan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, para jamaah kita, semoga bisa istiqomah dalam rangka mengasah iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pada kesempatan ini yang sempat off berapa kali Pak? 3 kali ya, sejak pasca Idul Korban. Pasca Idul Korban udah off 3 kali. Kebetulan kemarin saya ada keperluan di kampung, hampir 2 minggu Pak ya, hampir 2 minggu. Aturan ini kemarin kalau kita tunda lagi ini belum sampai sini. Hari Rabu malam Kamis sampai ke Pak Herman itu Prabu, aturan saya udah berangkat ke sini, balik ke sini Kamis malam 1 Muharram sudah di Masjid Al-Ikhlas. Ternyata ada musibah, adik mertua sakit di rumah sakit yang kemarin dari Pak Irman. Berarti kita tunda dulu, semua keluarga jenguk ke rumah sakit. Dan ini juga mohon bantuan Fatihah di rumah sakit 3 hari kalau nggak salah. Kemarin dapat info Sabtu siang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhumah senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala,
mendapat tempat yang layak di sisinya, raudhatun min riyadil jannah, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan taklim pada pagi ini. Pembahasan sebelumnya adalah tentang berbagai macam najis dan cara mensucikannya. Sudah habis. Kemudian ini ada bab fi bayadil haid, nifas, wiladah dan lain yang berkaitan dengan urusan ibu-ibu, urusan mak-mak. Nah, ini semua bab toharoh sampai fi bayani ahkamil haid ini tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat. Mulai dari bab toharoh sampai toharoh habis, ya, bagaimana cara mensucikan najis, cara wudhu, cara tayamum dan lain sebagainya. Itu semua dipelajari, dipersiapkan untuk nanti kalau mengerjakan sholat tuntas. Makna yang terkandung apa? Berarti untuk ibadah yang namanya sholat itu sangat penting. Makanya berbagai macam cara ilmu untuk menghantarkan sholat itu supaya benar. Makanya langsung kita menuju bab itu. Kitabu ahkamis sholah, ini bab menerangkan tentang sholat. Karena sholat itu samping ibadah yang dibebankan kepada Nabi dan umatnya, sholat juga dikerjakan nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Para nabi dulu juga mengerjakan sholat, dan sholat tersebut dirangkum, dijadikan satu, dibagikan pada nabi dan untuk umatnya semua, termasuk kita semua. Baca Quran yang baik, dipersiapkan untuk sholat. Kita cuci baju yang bersih, tempat yang bersih juga untuk mempersiapkan diri kita sholat. Nah, sholat itu adalah ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih. Seorang hamba posisi yang paling dekat terhadap Tuhannya, wahwa sajidun. Di situ digambarkan mereka sedang sujud, karena intinya sholat adalah sujud. Nah, ketika sholat itulah seorang hamba, kita semua itu sedang dekat kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau Nabi mi'rajnya dipanggil ke Sidratil Muntaha, langsung menghadap Rabbul Izzah, menghadap Allah sang pencipta dalam kondisi normal, birruhi wa jasadihi, dalam keadaan hidup. Tapi kalau kita dipanggil Allah nanti kalau sudah roh meninggalkan jasadnya, sebagai gantinya sholat ini adalah mi'rajul mukmin. Sholat kita ini sebagai mi'rajnya orang mukmin. Untuk itu ketika kita mi'raj kepada Allah lagi sholat, betul-betul konsentrasi. Di sini digambarkan ketika
ketika sujud, bukan ada yang dimaknai secara tekstual. Ketika kita lagi sujud, fa'aksirud doa, mbaknya lah berdoa sehingga sujudnya lama. Apalagi sholat jamaah sujudnya lama. Ini jamaahnya ini ngantuk apa tidur ini pak kebablasan. Itu membahayakan jamaahnya, kalau sholat sendiri, sholat sunnah, sholat hajat boleh sujudnya seperempat jam, boleh, nggak apa-apa. Kalau sholat jamaah, sholat sujudnya sampai berapa menit? 5 menit. Aduh, jamaahnya sudah bangun dari sujud, ternyata imamnya masih sujud, berarti ini orang sujud 2 kali sehingga sholatnya batal. Siapa yang nanggung? Imamnya yang nanggung. Nah inilah perlunya mendalami ilmu fikih. Nah untuk sholat jamaah imam harus ya biasa-biasa saja, kondisinya biasa, ruku standar, sujud standar. Tomaknina juga jangan lama-lama, kalau lama-lama juga digeremengin jamaah, ini tomaknina lama amat. Nah itu kayak standar. Nah di situ sholat digambarkan sujud. Wa sajidun, ketika seorang paling dekat kepada Allah ketika sujud. Nah, karena sujud itu adalah apa? Sebagai isyarah merendahkan kepala, tadarruk, khusyuk untuk memohon kepada Allah. Kalau untuk sholat tahajud, sholat hajat atau sholat yang lain, boleh sujudnya ditambah berbagai macam doa, boleh, nggak apa-apa. Doanya ditambah, bukan hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ditambah dengan bacaan yang lain. Rabbi ma sa'alna, Rabbi ma sa'alna, ya Allah kabulkan apa yang aku minta. Doanya apa? Udah disebut semua. Warzuqna Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan mika warzuqna, berikanlah kami rezekinya apa? Warzuqna, umpamanya warzuqna 200 miliar, pakai bahasa Indonesia nggak apa, tapi dalam hati nggak apa-apa gitu kayak warzuqna mobil Alphard umpamanya, nggak apa-apa ya. Warzuqna gaji saya naik 50 juta umpamanya, minta kan apa lebih baik yang banyak. Kalau dikasih 10%, 5% lumayan. Kalau mintanya 500 miliar dikasih 10% berapa? Kan banyak juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. As-salatu wa hiya lughatan, salat menurut logat yaitu ad-du'a'u bil khairi. Salat menurut bahasa adalah berdoa yang baik. Karena berdoa yang baik ini menurut bahasa sudah masuk kategori sholat. Itu diambil dasarnya dari surat At-Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalim sodakotan, ambillah harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Dan sedekah zakat itu tutahhirum wa tuzakkihim, untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka. Terusnya wasolli alaihim,
doakan mereka. Jadi orang-orang ini dalilnya jadi wasolli alaihim, lafal solli bukan sholatlah tapi doakan mereka. Orang yang telah memberikan zakat, memberikan sedekah, doakan. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang menginfakkan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah, terutama di Masjid Al-Ikhlas sekarang yang lagi membutuhkan dana untuk renovasi, infakkan sebagian harta kita, ajak saudara kita, ajak teman-teman kita, ajak mitra kita untuk berdonasi membangun rumah di surga, yaitu dengan infak sedekah renovasi masjid. Dan alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari Bapak Bambang Kapling 1 juta. Semoga Pak Bambang dan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan, diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti sholat menurut bahasa adalah ad-du'a'u bil khair, berdoa yang baik. Kalau berdoa yang tidak baik namanya apa, Pak? Berdoa yang jelek namanya mengutuk. Dan kutukan itu kadang bisa apa? Bisa kembali. Jadi kita melempar batu ke tembok, temboknya keras, akhirnya batu tersebut mungkin balik ke kita, balik ke orang lain, balik ke keluarga kita. Makanya berdoa yang baik. Kalau kita berdoa yang baik, doa itu diaminkan oleh malaikat, dan doa itu bisa kembali kepada kita, mendoakan saudara kita yang sakit semoga cepat sembuh. Itu doa tersebut kembali kepada kita, semoga Allah menyehatkan keluarga kita gitu. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu bisa menenangkan mereka yang memberikan infak sedekah di jalan Allah. Berarti doa kita itu insya Allah didengar oleh Allah. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Wasar'an, menurut syarak. Tapi yang kita pahami, yang dimaksud sholat itu bukan yang tadi, Pak, banyak berdoa. Pak, saya sudah sholat, tadi berdoa terus, duduk terus, bukan udah sholat. Nah, itu doa sholat menurut bahasa. Atau memang hakikatnya nanti ada sholat menurut syariat, ada sholat menurut hakikat. Jangan diambil ringannya gitu ya, jangan diambil ringannya. Yang dibutuhkan sini adalah menurut syariat, ajaran agama. Kama qala Rafi'i, sebagaimana yang Imam Rafi'i menjelaskan. Menurut Imam Rafi'i ini ashabus Syafi'i, aqwalun wa af'alun. Aqwalun beberapa ucapan, wa af'alun dan perbuatan atau pekerjaan. Jadi rangkaian bacaan, perbuatan, muftatahatun yang awali dibuka dengan bit takbir, dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun dan diakhiri bit taslimi dengan salam, bisyaro itu maksusotin dengan beberapa syarat yang ditentukan. Tapi yang termasuk sholat sini adalah menurut syariat, aturan agama,
rangkaian ucapan, kemudian perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri ditutup dengan salam, itu namanya sholat. Walaupun dia berdoa, rukuk, sujud, baca Fatihah, tapi kalau tidak dibuka dengan takbir itu bukan termasuk sholat, karena menurut tuntunan syariat sholat harus seperti itu. As-sholatul mafrudatu, sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. As-sholatul mafrudatu, sholat yang difardukan, wa fi ba'din nusakhi, dan dalam sebagian redaksi as-sholawatul mafrudatu, beberapa sholat yang difardukan, yang diwajibkan. Berarti kita semuanya sudah paham, sudah mengetahui bahwa sholat yang dijadikan, yang difardukan, yang diwajibkan untuk kita semua yaitu khamsun, ada 5 sholat yang diwajibkan untuk kita semua umat Muhammad. Khamsun, ada 5 sholat 5 waktu yang diberikan pada Nabi dan dibebankan pada umatnya untuk kita semua. Ini ketika Nabi mendapat perintah Allah, dipanggil langsung oleh Allah dengan Isra dan Mi'raj. Ini menggambarkan bahwa sholat, kewajiban sholat ini sangat penting, sehingga Nabi dipanggil langsung, diberikan penjelasan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui malaikat Jibril. Untuk perintah-perintah yang lain, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, itu Allah lewat wahyu malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan pada Muhammad bahwa dia harus menjalankan puasa Ramadan. Sampaikan pada Muhammad bahwa kewajiban zakat, sampaikan pada mereka, dan lain, dan perintah-perintah yang lain. Tapi kalau perintah sholat, Nabi dipanggil langsung oleh Allah lewat jalan Isra dan Mi'raj. Makanya sholat jangan digampangkan, jangan diremehkan. Kelihatannya ringan tapi jangan diremehkan, jangan digampangkan. Terutama dengan sholat jamaah. Kalau kita ada waktu sempat, jangan lewatkan untuk di mana masjid, rumah kita dekat masjid, dekat musola, ada suara azan, langkahkan kaki untuk ke masjid, musola, yang rumahnya dekat di mana? Dekat musola, ya ayo ke musola. Masjid, di masjid. Tapi yang lebih afdal adalah di masjid. Pak, bagaimana kalau kita di rumah jamaah sama keluarga? Boleh, tapi lebih baik di masjid. Karena apa? La sholata liman fil baiti wal jama'atu fil masjidi. La sholata liman fil baiti, tidak dianggap sholatnya orang itu sempurna di rumah. Sedangkan wal masjidu jama'atun, di masjid didirikan sholat jamaah. Jadi di masjid ada sholat jamaah, kita malah sholat di rumah, khususnya untuk bapak, untuk kaum lelaki. Berarti afdolnya bukan di situ. Ada yang mengatakan lah sholat tidak dianggap sholat. Loh, Islam menggambarkan apa? Belum tentu dia sholat sendiri itu sholatnya diterima oleh Allah. Kalau sholat jamaah, nah sudah ditanggung, insya Allah pasti diterima. Untuk itu luangkan waktu 10 menit, seperempat 15 menit ya, paling persiapan meninggalkan rumah untuk ke masjid sholat jamaah paling berapa menit ya. Tapi itu hikmah dan manfaatnya sangat besar, yang akan menjadi wasilah kita nanti selamat dari siksa neraka.
menjadi wasilah sebagai teman kita nanti di alam barzah, karena kehidupan di alam barzah lebih panjang, lebih lama. Nah, lebih panjang, lebih lama. Kalau kita di dunia, di alam dunia, di alam hamil kandungan berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Di alam dunia berapa? Sekian lama. Paling 70 tahun, 100 tahun itu jarang. Yang paling lama adalah di alam barzah. Lah, kehadiran kita di masjid, sholat jamaah dan lain sebagainya, meramaikan rumah Allah, infak, sedekah, ini tujuannya nanti akan menjadi wasilah yang akan menemani kita nanti di alam barzah. Jadi sholat yang difardukan untuk kita ada 5 waktu itu dirangkum Allah, diberikan kepada Nabi sholat yang pernah dikerjakan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sholat subuh itu sholat yang dikerjakan oleh Nabi Adam. Karena apa? Sebagai tanda syukur, sebagai tanda syukur kepada Allah ketika turun di bumi dalam kondisi gelap gulita, nggak ada cahaya bulan, nggak ada cahaya matahari. Tiba-tiba dalam perjalanan pandangan Nabi Adam ada tanda-tanda cahaya terang, yaitu fajar shadiq muncul sehingga mata langit mulai terang. Sebagai tanda syukur kepada Allah, Nabi Adam sholat 2 rakaat. Sholat duhur, sholat yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail, ya, kemudian diganti dengan seekor domba yang besar. Ismail tidak jadi dikorbankan. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah, alhamdulillah anakku masih selamat, diganti oleh Allah kambing yang besar itu, sehingga timbul syariat Nabi Ibrahim untuk melaksanakan korban. Dan warga Purmanggiran Banyuwangi sudah melaksanakan pada tempo yang lalu, 3 minggu yang lalu itu Pak ya. 3 minggu yang lalu, hampir 4 minggu yang lalu ya, hampir sebulan. Ini udah bulan Suro. Sholat asar Nabi Yunus, sholat maghrib Nabi Isa, sholat isya Nabi Musa. Itu semua dirangkum jadi satu, diberikan beban kepada Nabi Muhammad dan umatnya kita semua. Semoga kita senantiasa bisa menjaga sholat yang 5 waktu. Sesibuk apapun, luangkan waktu untuk sholat. Kita di tempat kerja, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk sholat. Wajib kullun minha, setiap sholatul mafruḍah bi awwali waktin wujuban. Jadi wajib kena hukum wajib kalau sudah mulai masuk waktunya sholat. Waktu masuknya dulu sudah masuk, berarti kita sudah mendapat kewajiban melaksanakan sholat. Musian masih diperlonggar, masih dikasih luang. Kapan kelonggaran waktunya? Ila ayyabqa minal waqti ma yasa'wa, sampai waktu yang digunakan untuk melaksanakan sholat sebelum waktunya habis masih cukup. Itu sampai kelonggarannya sampai sejauh itu. Kalau sisa waktu yang kita gunakan untuk sholat kok tidak muat, berarti fayadiqu hina idin, itu waktunya sudah
waktunya sudah habis. Kalau waktunya sudah habis, berarti kita harus membayar, mengqadha. Harus kita punya utang, tinggal sholat harus diqadha. Ingat itu waktu pernah saat tinggal di Cikokol, ngontrak dulu ya, lagi meninggalkan sholat duhur, meninggalkan sholat duhur karena ada sesuatu, kemudian sholat qadha sholat duhur dulu baru sholat asar. Lupa sholatnya kok nambah lagi banyak amat sholatnya gitu kan. Loh, tadi kan sholat asar kita nggak sholat karena sesuatu, ini dibayar di waktu. Loh, saya nggak pernah membayar sholat. Oh, berarti belajar dulu sama Ustadz Tono. Berarti kalau meninggalkan sholat harus diqadha, harus wajib qadha. Apalagi kita masih hidup, orang mati, keluarga kita sudah meninggal. Ketika mereka meninggal, ya meninggalkan sholat, keluarganya man mata wa alaihi sholatun wajaba qadha'uha min aqaribi, keluarganya harus mengqadha. Kalau nggak bisa mengqadha berarti bayar fidyah gitu Pak ya. Makanya karena apa? Sholat ini sangat penting. Sholat sangat penting. Jangan sampai meninggalkan satu waktu dengan alasan yang alasan duniawi. Nggak ada habisnya. Ad-duhur. Pertama waktu duhur, sholat duhur. Sholat duhur tadi sholat yang pernah dikerjakan Nabi siapa Pak? Nabi Ibrahim. Ya, sedikit banyak supaya kita ingat sholat duhur pernah dikerjakan Nabi Ibrahim. Salatuhu qala Nawawi, menjelaskan Imam Nawawi adalah tokoh orang Jawa Barat, sekarang Banten ya. Tokoh seorang Banten yang menjadi ulama, menjadi mufti di Mekah. Banyak kitab karangannya, termasuk pendapat-pendapatnya banyak di kitab-kitab fikih. Qala Nawawi, menjelaskan, qala berkata Imam Nawawi, maksudnya menjelaskan, sumiyat bidzalika, disebut zuhur li'annaha dhahiratan, karena waktu zuhur itu dhahiratan, nampak jelas, wasaton nahari, di tengah-tengah siang, karena sholat zuhur dikerjakan pas tengah siang hari, makanya dinamakan waktu duhur. Duhur itu artinya apa? Doharo, jelas. Almatkan doharo, nampak. Namanya dohur, berarti dohur kan kelihatan apa ya. Wa awwalu waqtiha, kapan mulai mengerjakan sholat duhur? Wa awwalu waqtiha, pertama waktunya sholat duhur itu zawalu aimailus samsi, matahari sudah bergeser an wasatis sama, dari tengah-tengahnya langit, tapi bergesernya matahari la bin nadri li nafsil amri, bukan dilihat secara langsung mataharinya. Kalau kita lihat mataharinya langsung, emang tahu kalau ke matahari itu di tengah. Caranya balima yadharulana, yang kita lihat barang yang nampak di sekitar kita. Wa yu'rafu, gimana cara mengetahuinya kalau matahari itu sudah di tengah-tengah? Wa yu'rafu, dan diketahui dalikal mailu
Iwayurohu dan diketahui dalika yang demikian al-mailu bergeser, apa itu bergelincir, matahari mulai bergelincir bitahawulid dilli dengan bergesernya bayangan ila jihatil masriki sampai arah ke timur. Nah, diketahui itu kalau matahari di tengah itu, kalau matahari, kalau kita benda barang yang ada di sekitar kita, contoh kita aja berdiri di halaman pas terik matahari, kalau kita berdiri sudah posisinya matahari itu baru sudah di tengah-tengah, udah nggak ada bayangan kawannya, itu berarti apa, mataharinya sedang di tengah-tengah. Sudah bergeser sedikit, itu timur, sudah menandakan waktu duhur sudah dimulai. Waktu duhur sudah dimulai. Itu bagaimana? Itu kalau tandanya bagi ada cahaya matahari. Bagaimana kalau nggak ada matahari, Pak? Sekarang ada jam. Jam di mana-mana, di HP ada jam, di rumah ada jam, di masjid, di musola ada jam. Itu sebagai ganti. Sekarang zaman lebih canggih, matahari lagi kena mendung, ada mendung hujan, gimana untuk mengetahuinya? Lewat jam waktu. Itu waktunya kalau matahari sudah di tengah, kemudian bergesernya kemana, Pak? Ngulang, berarti bayangan kita ada di wetan, gitu. Bayangan kita ada di wetan. Itu mulai waktu mengerjakan sholat duhur. Wa akhiru waqad duri, dan akhirnya idza sara dillu kulli syai'in, idza sara dillu kulli syai'in misluhu, kalau bayangan itu sudah panjangnya seperti barang tersebut. Contohnya kita berdiri, bayangan kita kira-kira panjangnya seukuran badan kita, itu sudah mulai apa? Waktu akhir, berarti waktu duhur sudah habis, nanti menginjak waktu asar. Jadi jangan sampai kita lihat bayangan apa, bayangan pohon atau bayangan apa, tiang listrik atau kita sendiri, loh itu bayangannya sudah jauh, ini berarti waktu duhur sudah habis. Sebelum bayangan itu sudah panjangnya seperti barang tersebut, segera kita melaksanakan sholat sebelum nanti waktunya habis. Nah, itu menggambarkan apa? Itu sifat kekuasaan Allah. Allah menciptakan bayangan, yaitu tujuannya apa? Manfaat untuk badan kita, manfaat untuk waktu. Kalau umpamanya ada orang yang tidak punya bayangan, ada nggak, Pak? Umpamanya Pak Yusuf jalan, bayangannya nggak ada. Ini Pak Yusuf bukan gitu. Karena benda padat, menurut fisika benda padat itu mempunyai bayangan. Kalau yang nggak punya bayangan itu apa? Mungkin barang transparan, jin, ya, bahasa gaib. Oh, ada orang lewat nggak punya bayangan, wow, itu berarti dedemit lewat ini. Nah, itu sifat yang aneh. Tapi hal tersebut termasuk apa? Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan di terik matahari, bayangannya nggak ada, nggak kelihatan bayangannya. Karena apa? Nabi adalah nur, cahaya tidak mempunyai bayangan. Antanu apa?
anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Makanya ada yang mengatakan seperti itu dalam kita berjanji kan begitu Pak ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Nah itu kan, anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Karena Nabi adalah cahaya, makanya cahaya tidak mempunyai bayangan. Dalam kita berjanji, wal malakani ala ra'sihi syarifi min wajhi syamsi qad adalla, ya, wal malakani ala ra'sihi syarifi min wajhi syamsi qad adalla. Dan kita berjanji, wal malakani, dua malaikat, ala ra'si, di atas kepala Nabi, asyarifi, yang mulia, miwajhi syamsi, dari teriknya matahari, qad adalah, malaikat itu apa? Melindungi. Makanya sehingga Nabi berjalan di atas terik, bayangannya nggak kelihatan, karena itu disaksikan oleh oleh Maisarah, pembantu Siti Khadijah ketika berdagang, lapor kepada Siti Khadijah, Tuhan, saya ini gimana itu, Muhammad itu orang apa jin, katanya. No, begitu. Kenapa? Dia berjalan di tengah matahari, itu bayangannya nggak ada. Nah, ternyata wal malakani, dua malaikat yang mengayomi Nabi Muhammad. Itu termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sebagai manusia biasa, ya pendapat punya bayangan. Kalau Nabi lain itu bayangan. Jadi ketika bayangan itu sudah panjangnya sampai ukurannya dengan benda yang ada, itu berarti waktu duhur sudah habis. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum taklim kita tutup, kita mohon bantuan suratul Fatihah untuk semua donatur yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk Masjid Al-Ikhlas, dan bil khusus untuk para jamaah yang menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah. Semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana fatahan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min tu'anin la tajab wa min syarri dzalikal arbab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa man hadara fi hadhihi jama'a min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil tu'a wa ahlil khair
ولن تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.